subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Seorang bocah bertahan hidup di dalam karung usai dinyatakan hilang selama 2 hari. Motif pembunuhan 2 wanita terbungkus plastik terungkap, pelaku terancam hukuman mati. Belasan cincin terjebak di jari seorang pria, proses pemotongan berlangsung dramatis. Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Arlista Hadi. Selamat siang Arlista, informasi apa yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Selamat siang Wilson. Ya pemirsa, hari ini kami memiliki informasi terkait 47 warga positif Tasikmalaya yang positif COVID-19 saat berwisata secara rombongan. Dan pemirsa, inilah iNews siang selengkapnya untuk Anda. Warga Alun-Alun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah digegerkan dengan seorang laki-laki yang mengamuk dengan membawa sebilah sabit. Pelaku melukai 2 korban yang sedang berolahraga hingga luka serius. Video amatir merekam penangkapan pelaku yang mengamuk dan melukai 2 warga yang sedang berolahraga dengan sebilah sabit. Sejumlah aparat kepolisian bersenjata dan warga berusaha mengamankan pelaku yang berasal dari alun-alun Kabupaten Banyumas yang diduga sedang mengalami depresi ini. Namun polisi dan warga kerepotan menangkap pelaku karena membawa senjata tajam. Saya lagi berhenti mas, pas habis ke skuter lah ya, dari rumah terus ke Pasinggahan ke Dukuh, rumah sakit alun-alun. Ini lagi baru berhenti, nggak tahu dia datang. Nah, ya saya pun nggak tahu dia orang gila orang apa di sini. Setelah beberapa saat, pelaku akhirnya bisa dilumpuhkan. Menurut keterangan warga, pada tahun 2019 lalu, pelaku sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas karena depresi. Kini pelaku dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk perawatan lebih lanjut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Seorang anak di Kabupaten Kolaka ditemukan di dalam karung setelah 2 hari menghilang. Anak tersebut ditemukan warga selamat meski tidak makan dan minum. Orang tua Taufik Hidayat tak kuasa menahan haru saat membuka karung yang berisi bocah usia 13 tahun ini. Setelah 2 hari menghilang, Taufik justru ditemukan terbungkus di dalam karung. Beruntung saat ditemukan, Taufik masih dalam kondisi hidup, meskipun lemas akibat tidak makan dan minum. Kejadian bermula saat Taufik pamit ke sekolah yang tidak jauh dari rumahnya di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Namun hingga sore hari bocah SMP ini tidak kembali hingga keluarga melapor ke polisi. Setelah 2 hari pencarian, salah seorang warga menemukan karung putih dan ternyata berisi tubuh korban yang tidak sadarkan diri. Dari keterangan saksi yang menemukan pertama kali bahwa saat ditemukan si anak dalam keadaan pingsan.
Dari hasil penyelidikan serta olah TKP pada tubuh anak tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun pihak Polsek Samaturu saat ini masih melakukan penyelidikan terkait sebab si anak meninggalkan rumah di mana Penyebab korban bisa terbungkus di dalam karung masih misteri dan hingga kini polisi sedang menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar, iNews melaporkan. Pilu dirasakan keluarga Resa Siti Khairunisa, salah satu tenaga pengajar di SMP IT Al-Muawanah. Anak sulung mereka yang berencana menikah dalam waktu dekat menjadi korban tewas kecelakaan maut bus di Wado, Sumedang. Para pelayat berdatangan ke rumah duka Resa Siti Khairunisa di Desa Paku Haji, Kecamatan Cisalak, Subang, Jawa Barat. Resa menjadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan bus di Wado, Sumedang pada Rabu malam kemarin. Resa menjadi tenaga pengajar di SMPI Al-Muawanah sejak 4 tahun lalu. Sebelum berangkat ziarah, Ibu Resa sempat melarangnya, namun dia tetap berangkat karena agenda tersebut sudah direncanakan sejak lama. Kini keluarga merasa sangat ditinggalkan oleh anak sulungnya yang berencana melangsungkan pernikahan pada tahun depan. Ini kan kemarin udah tunangan, udah ada 2 tahunan itu, cuman lakinya lagi di Korea, nunggu lagi kontraknya kan belum beres, kira-kira paling 1 tahun lagi. Sebelumnya sebuah bus pariwisata rombongan SMPI Al-Muawanah, Cisalak, Subang mengalami kecelakaan dan masuk jurang di Wado, Sumedang, Jawa Barat. Dalam kecelakaan tersebut 29 orang meninggal, sementara puluhan lainnya luka-luka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan Wilson, memang untuk kecelakaan bus yang ada di Sumedang ini menggegerkan warga sekitar, terlebih keluarga korban ya. Karena kurang lebih hampir 30 penumpang yang meninggal dunia dan puluhan penumpang lainnya juga luka-luka. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini para korban kecelakaan maut di Sumedang, Jawa Barat, sudah bersama kami Bapak Dr. Aceng Solahuddin, Direktur Utama RSUD Sumedang. Selamat siang Pak Aceng. Selamat siang Mbak. Pak Aceng, update korban untuk hari ini, untuk saat ini yang selamat ini ada berapa Pak? Ya. Terima kasih. Ini saya informasikan bahwa untuk pasien yang dirawat di rumah sakit hari ini ada 22 orang. Setelah hari kemarin kita ada sebanyak 39. Tapi 14 orang sudah pulang. Sehingga pasien yang dirawat sekarang di rumah sakit yang tersebar di beberapa ruangan ada 22 orang. Itu mungkin informasi awal. Baik, 22 orang ini kondisinya apakah luka ringan atau luka berat, Pak? Ada yang luka berat, ada juga yang sedang. Kalau luka ringan hari pertama kemarin sudah pada pulang, sudah boleh dipulangkan oleh dokternya. Yang sekarang sedang dirawat adalah luka yang sedang dan luka berat. Di antaranya yang luka berat itu dirawat di ICU, kemudian di HCU dan juga di ruangan-ruangan perawatan lainnya. Untuk di ICU dan HCU ada berapa pasien Pak saat ini? Di ICU ada 2 pasien, kemudian di HCU ada 3. Dan hari ini ada naik ke meja operasi 1 orang. Baik, Pak, untuk rata-rata yang dialami korban sakit ini penyebabnya apa hingga mereka tewas, Pak? Ya, kebanyakan dari mereka itu adalah karena benturan yang sangat keras di seluruh bagian tubuh, terutama di bagian kepala dan beberapa organ tubuh lainnya. Jadi kita melihat bagaimana dahsyatnya kecelakaan ini, sehingga benturan-benturan terjadi begitu luar biasa, sehingga pasien-pasien banyak yang meninggal di tempat. Dari 29 korban itu 25 meninggal di lokasi, sementara yang 4 itu meninggal ada yang di IGD di rumah sakit maupun di perjalanan ketika menuju ke rumah sakit. Baik, kalau untuk luka benturan seperti ini lalu bagaimana dengan penanganan dari pihak rumah sakit, Pak? Apa saja yang diberikan? Ya, di rumah sakit kita lebih banyak ke penanganan oleh dokter bedah, kemudian bedah saraf maupun bedah ortopedi, dan sekarang lagi sedang diobservasi dan beberapa pasien sudah naik ke meja operasi. Kemudian setelah beres operasi ada yang masuk ke ICU, ada juga yang ke HCU. Jadi lebih penanganan lebih oleh dokter bedah saraf dan dokter bedah ortopedi. Baik. Begitu informasinya. Pak Aceng, kalau misalkan untuk data sendiri, untuk data korban yang meninggal dunia ataupun yang sedang dirawat, apakah memiliki kendala untuk identifikasi Pak?
Pada hari pertama memang kami menemukan masalah itu, baik bagi korban meninggal maupun korban yang luka-luka berat. Kami di awalnya ada kendala itu, tapi setelah berdatangannya keluarga korban ke rumah sakit ini, semuanya alhamdulillah sudah teridentifikasi, baik itu yang meninggal kemarin ataupun yang pasien sekarang. Karena pasien ini rata-rata ada juga anak sekolah atau anak kecil yang memang tidak punya kartu identitas, sehingga kami butuh keluarganya untuk datang untuk mengidentifikasi pasien tersebut. Tapi alhamdulillah hari ini sudah teridentifikasi semua. Baik, Pak, kemarin ada satu pasien yang dari ICU kemudian meninggal dunia. Nah, untuk harapan bagi pasien-pasien lainnya, terutama yang saat ini sudah masuk dalam meja operasi, ini seperti apa, Pak? Ya, kita harapkan kita berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur, sesuai dengan keilmuan yang kami miliki, sesuai dengan fasilitas yang kita punya. Kita akan mengobservasi yang memungkinkan untuk menaik ke meja operasi, kita laksanakan itu, dan kemudian yang bisa kita observasi semaksimal mungkin, sehingga semua pasien mudah-mudahan tidak ada lagi yang menjadi korban meninggal, dan mudah-mudahan kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menangani pasien ini, sehingga mereka bisa pulang dengan sehat. Kita doakan bersama saja. Baik, dari pihak rumah sakit sendiri apakah ada kendala untuk menangani pasien yang sedang dirawat, Pak? Ya. Kebetulan kita punya dokter bedah saraf, ada juga dokter bedah ortopedi dan dokter bedah umum ya, sehingga kita memaksimalkan tenaga yang kita miliki, SDM yang kita miliki. Kemudian juga pasien-pasien insya Allah alhamdulillah sudah tertangani semua, sudah terobservasi semua, sehingga mudah-mudahan kendala-kendala itu bisa kami eliminir gitu. Terima kasih. Secara umum hasil observasinya apa, Pak? Apakah ada mungkin patah tulang dan mungkin umumnya luka atau memar di bagian mana, Pak? Ya, umumnya ya patah tulang dan head injury, benturan kepala. Ini yang biasanya menjadi memperberat kondisi pasiennya. Tapi alhamdulillah dari hal-hal yang terkait dengan benturan-benturan yang di kepala terutama yang harus naik meja operasi, semuanya sudah tertangani, semuanya sudah bisa diobservasi, dan hari ini sekali lagi penjadwalan untuk beberapa pasien yang lainnya yang harus juga dilaksanakan atau naik ke meja operasi. Baik, Pak Aceng, apakah dari rumah sakit menyediakan fasilitas pendampingan psikologis, Pak, untuk para korban yang selamat? Ya, baik dari rumah sakit maupun dari pihak kepolisian yang ada di Polres Sumedang ini, kami sudah berkoordinasi dari awal. Sejak kejadian hari Rabu lalu, kita sudah berkoordinasi, baik itu dari PT Jasa Raharja, kepolisian, maupun rumah sakit dan dinas kesehatan. Baik itu dinas kesehatan Sumedang maupun Subang, kita sudah berkoordinasi terus sampai saat ini. Dan untuk trauma healing ini, baik oleh pihak rumah sakit maupun oleh pihak Polres ini sudah bersama-sama kami melakukan koordinasi, dan mudah-mudahan ini bisa sedikit membuat proses penyembuhan pasien maupun keluarga pasien dari traumanya mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan. Baik, Pak Aceng, untuk pasien yang sudah pulang, apakah akan dijadwalkan Pak Aceng untuk kembali lagi diperiksa? Karena tadi mengingat ada benturan di kepala umumnya. Takutnya ada efek jangka panjang, Pak Aceng. Ya, itu nanti masalah medis seperti itu kami bisa koordinasikan dengan dokternya, dan kami juga dari pihak Rumah Sakit Sumedang dan Rumah Sakit Subang sudah ada koordinasi. Jadi yang pertama sekarang kami lakukan adalah koordinasi untuk pemulangan pasien. Kemarin alhamdulillah pemulangan pasien untuk jenazah sudah dilaksanakan, sedangkan untuk pemulangan pasien-pasien yang dirawat pun ketika sudah sudah dipulangkan oleh dokternya, kami berkoordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang untuk ada penjemputan. Baik. Dan terkait dengan kontrol berikutnya, ini nanti kita lihat kondisi. Kalau memungkinkan bisa di Rumah Sakit Subang, kita serahkan ada sistem, bahasanya ada sistem rujukan ke rumah sakit tempat. Tapi kalau dokter meminta untuk datang ke sini, nanti itu akan diproses lebih lanjut lagi. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Aceng Solehudin, Direktur Utama RSUD Sumedang telah bergabung bersama kami di Ainus Siang. Kami harapkan semoga semua korban segera pulih. Terima kasih, Pak. Amin, amin, amin. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, di mana saat ini memang untuk kegiatan wisata ini memang ada beberapa yang menjadi pro dan juga kontra. Ya. Di mana saat ini juga untuk bangkai bus kecelakaan yang masuk jurang di Tanjakan Cahayawado ini ternyata sekarang sudah berhasil dievakuasi. Ya, belum ada tersangka dalam kecelakaan bus maut ini.
Bangkai bus yang masuk jurang di Wado, Sumedang, Jawa Barat berhasil dievakuasi dengan menggunakan 3 alat berat. Kini bangkai bus berada di unit laka lantas Polres Sumedang sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas gabungan. Penyelidikan saat ini, hari ini kita akan maraton melakukan pemeriksaan saksi-saksi, terutama korban yang masih dirawat, dan juga kita hari ini akan ke Subang untuk melakukan pemeriksaan korban yang selamat dan sudah pulang ke Subang. Kemudian untuk PO bis, semua juga akan kita lakukan pemeriksaan seluruhnya. Belum ada tersangka dalam kecelakaan maut tersebut. Kini arus lalu lintas di Jalan Tanjakan Cae, Jalan Raya Malangbong Wado sudah kembali normal. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kegiatan wisata saat pandemi tidak diatur secara spesifik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Namun kegiatan berkerumun tetap dilarang oleh pemerintah setempat, dan berikut kutipan dialog dengan Kepala Dinas Pendidikan Subang, Tatang Komara. Banyak orang yang kemudian terkejut ketika mendengar siswa ini pergi melakukan studi tur, padahal sekolah tatap muka belum dimulai. Apakah Dinas Pendidikan ada mengatur tentang studi tur di Subang? Terima kasih Pak Latif. Terkait dengan tragedi yang sedang terjadi, yang sudah terjadi di Wado, ya, atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, tentu saja kami menyampaikan duka cita yang amat mendalam. Kemudian turut prihatin terhadap apa yang sedang terjadi pada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami musibah. Nah, kemudian terkait dengan aturan kegiatan studi tur, saya kira di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak mengatur secara spesifik kegiatan tentang wisata bagi para pelajar. Ya, izin untuk sekolah harus dimintakan karena terkait dengan pandemi. Apakah bepergian seperti ini berada dalam bus beramai-ramai tidak memerlukan izin atau diberikan wewenangnya kepada sekolah masing-masing? Saya kira kalau untuk melakukan bepergian apalagi untuk tatap muka pun itu harus ada izin dari kita. Oke. Karena kita sudah sepakat pada masa pandemi ini tidak ada kegiatan yang melibatkan kerumunan massa. Tidak ada tatap muka, apalagi melakukan tur wisata seperti yang tadi disebutkan. Kira-kira begitu. Apakah kepergian siswa SMP IT Al-Muawanah ini diketahui oleh Dinas Pendidikan? Sejak awal pepergian kami sama sekali tidak beroleh informasi apapun, baik dari pihak sekolah, pihak yayasan atau pihak manapun, bahwa ada kegiatan sekolah dilaksanakan oleh pihak yayasan. Mereka tidak melapor karena memang tidak ada aturan untuk studi tur atau bagaimana Pak Tatang? Tidak melapor karena pasti akan dilarang, akan ditolak. Oke. Izinnya, jadi kami tidak akan mengeluarkan izin, itu yang pertama. Namun yang kedua, coba mohon ditinjau kembali, diluruskan bahwa nampaknya ini bukan studi tur siswa. Lantas apa ini? Kegiatan ini apa Pak kalau menurut Kepala Dinas Pendidikan? Nah, kalau yang saya ketahui setelah kami melakukan pendekatan, obrolan di lokasi sekolah itu berada tadi malam, sambil kami menunggu kedatangan para korban, bahwa ini adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh yayasan yang mengurusi sekolah SMP IT ini yang melibatkan banyak pihak. Jadi tidak hanya melibatkan siswa. Bahkan kalau saya melihat dari laporan yang ada, bahwa siswa yang mengikuti kegiatan ini tidak lebih dari 15 orang. Itu pun terdiri dari bukan hanya siswa SMP saja, tetapi siswa SMA yang berdekatan dengan yayasan itu turut serta. Artinya bahwa kegiatan ini kalau dari jumlah personil katakanlah 66 orang beserta kru, katakanlah 63 orang dari pengguna bis, maka 15 orang itu tidak mempresentasikan kegiatan siswa. Demikian juga korban.
Kalau saya melihat dari korban kebanyakan itu justru orang dewasa, baik itu orang tuanya, guru, maupun masyarakat yang ikut serta di dalam kegiatan wisata religi ini. Oke. Artinya kegiatan ini diadakan oleh yayasan, diikuti oleh beragam pihak, tapi kemudian siswa terlibat di sana, bukan kegiatan sekolah. Tapi Pak Kepala Sekolah ikut serta dalam acara ini. Apakah ikut serta dan menjadi korban? Iya. Ini artinya kemudian kegiatan ini diketahui oleh kepala sekolah atau kepala sekolah juga hanya sebagai peserta? Kepala sekolah dapatnya sebagai penggagas. Karena kepala sekolah sebagai ketua yayasan sekaligus. Nah, beliau juga dengan keluarganya menjadi korban di sana. Iya. Pilu dirasakan keluarga kecelakaan maut di Sumedang, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di AINI Siang.